Oke, di slide ke-10 tadi ada poin yang cukup menarik ya. Di situ dia membedakan, teman-teman dari kelompok 3 membedakan antara syntax, semantics, dan pragmatics. Jadi ini kan dua kelompok sebelumnya ya. Kelompok syntax itu katanya address formal relation of signs to one another katanya. Jadi kalau syntax itu kita bagaimana menyusun kata-kata formal relation katanya. Formal relation itu berarti hubungan formal antara kata satu dengan kata yang lainnya. Gimana caranya mereka bisa menjadi sebuah kalimat yang utuh, kalimat yang benar. Kemudian semantik setelah signs tadi disusun menjadi kalimat yang utuh, baik dan benar. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara kata-kata tersebut dengan maknanya? Makna yang baik itu makna konotatif atau makna yang tidak sebenarnya atau makna denotatif, itu makna yang sebenarnya. Nah, baru kita hari ini berfokus kepada bagian berikutnya, yaitu bagaimana pendengar atau pembicara, atau dalam bahasa linguistiknya interlocutor. Interlocutor itu artinya orang yang berkomunikasi ya. Itu menginterpretasikan apa yang udah disampaikan gitu. Nah, kita berinterpretasi itu bisa macam-macam. Contoh di sini tadi ada beberapa contoh yang diberikan oleh kelompok 3. Nah, contoh yang pertama itu yang disampaikan adalah may I have a glass of water. Kalau orang ngomong begitu berarti interpretasinya dia lagi haus gitu ya. Kemudian kalau misalkan disuruh sama emaknya, sama ibunya, misalkan Rian, can you please buy me some eggs in the store next house gitu. Boleh, kamu bisa nggak bantuin belikan ibu beberapa telur di toko sebelah gitu. Terus jawabannya Rian gini, oh, I didn't have enough sleep last night. I want to go to sleep. Artinya apa? Dia ngantuk gitu interpretasinya. Jadi mau nggak kira-kira si Rian ini membantu ibunya kalau jawabannya seperti itu tadi? Nggak mau kan ya? Nah, No. kalau begitu artinya kita bisa menginterpretasi jawabannya meskipun dia tidak langsung menjawab yes atau no. Jadi kadang-kadang begini dalam linguistik itu kita mempelajari bagaimana respon dari seseorang meskipun dia tidak menjawab yes or no. Saya berikan contoh, misalkan gini. Kalian pernah belajar simple present perfect tense kan ya? Masih ingat nggak? Ada yang bisa bantu saya? Berikan saya satu contoh simple present perfect tense. Present perfect. Saya minta sharing satu orang dulu yang bisa berikan saya contoh sebuah kalimat dalam bentuk present perfect tense. Kata kuncinya have, has, verb 3. Ayo, siapa yang mau sharing? Silakan. Satu contoh Saya mau kalimat. coba, Pak. Ya, silakan. Adam. Nggak kedengaran suaranya. Dengar ya, Pak? Nggak kedengaran. Coba lagi. Yes. Kedengaran nggak? Ya, silakan. I have read a book. I have read a book. Oke, thank you. Good. Itu contoh simple present perfect tense ya. Jadi present perfect tense itu kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau tadi contoh yang diberikan Adam adalah I have read a book, berarti saya sudah membaca buku. Nah, kita belajar present perfect tense ya udah gitu aja. Kita belajar bahwa present perfect tense itu digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang sudah kita kerjakan. Tapi kalau kita belajar linguistik lebih dalam, itu kita bisa menggunakan simple present perfect tense untuk menolak orang, Saya berikan contoh.
Suatu ketika misalkan si A dan si B, ada dua orang ini ya, A dan B. Si A ini dia mau ngajakin si B makan di luar gitu. Hey B, I'm very hungry. Let's go outside. Jawaban si B, what do you want to do? I want to go to Lamongan restaurant. Do you want to eat with me? I want to go to Lamongan restaurant. Do you want to eat with me? Terus dijawab oleh si B, I have eaten. I have eaten. Secara linguistik, kalau misalkan kita hanya belajar sampai di sintaks, itu jawabannya salah. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah, do you want to go with me? Atau do you want to eat with me? Kalau pertanyaan do you want to go with me? Atau do you want to eat with me? Harusnya jawabannya gimana? Normalnya kalau orang nanya begitu, jawaban kita seperti apa? Waktu kita di sekolah diajarin kan ya? Kalau do you, itu berarti yes, no questions. Berarti jawabannya seperti apa? Yes, I do. Yes, I do atau no, I don't. Kan begitu ya pelajarannya dulu kalau di sekolah. Kalau nggak gitu salah sama guru SD kita dulu. Kalau misalkan kalian jawab, do you want to eat with me? Tiba-tiba kalian menjawab, oh, I have eaten. Atau, oh, sorry, I have eaten. Itu jawaban kalian pasti disalahin sama guru kalian. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya, do you want to go with me? Atau do you want to eat with me? Oke, halo, sorry. Saya terputus seperti tadi. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, sampai di mana tadi? Ada yang memperhatikan nggak? Sampai di mana tadi kita sudah? Terakhir saya menjelaskan. Sampai ingin menjawab, Pak. Oh, oke, good. Jadi kita kalau di pertanyaan pelajaran sintaks saja, pelajaran grammarnya saja di sekolah waktu kita SD, SMP, SMA, kalau guru mengajarkan kita, do you want to go out with me? Maka jawabannya wajib pakai kolkolah be. Wajib yes, I do, no, I don't. Kalau kalian jawab sorry, I have eaten, atau sorry, I am full. Kira-kira jawaban itu dibenerin nggak sama guru kalian di sekolah? Jawaban itu akan dikasih nilai nggak? Gimana? Dikasih nilai nggak jawaban itu? Jawab aja. Dikasih, Pak, dihargai. Dihargai ya, setengah kali ya. Tapi biasanya akan dikasih salah. Biasanya dia akan dikasih salah karena tidak sesuai dengan permintaannya. Tapi ternyata di dalam percakapan sehari-hari nggak ada orang yang ngomong gitu, kecuali pada saat proposal, pada saat lamaran. Kalau lamaran kan gitu nanyanya, will you marry me? Jawabannya pasti antara dua, yes I will, no I will not, atau dia langsung kabur aja nggak dijawab gitu. Habis itu udah patah hati, 2 minggu nggak makan gitu ya, meninggal besoknya. Oke, so ini adalah sebuah contoh dari yang kita hadapi dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan kenapa kita harus belajar ini? Karena ternyata sebagai guru kita nggak bisa juga saklek-saklek amat gitu. Kadang-kadang anaknya bisa pinter banget, jadi dia menjawabnya beyond syntax. Dia menjawab pertanyaan itu beyond syntax, yaitu bisa masuk ke semantik, bisa masuk ke pragmatics gitu. Nah, contoh jawaban yang masuk ke pragmatics itu tadi ya seperti itu. Oh, sorry, I am full. Dia nggak jawab no, I don't. Jawabnya singkat saja, sorry, I am full. Atau, oh, sorry, I have eaten. Sorry, saya sudah makan gitu. Kan kita juga sehari-hari begitu ya. Jarang banget kita ketika ditanyain, kamu mau nggak ikut aku makan? Jawaban biasanya mau gitu. Atau enggak. Tapi ada juga yang melanggar aturan itu, melanggar tidak langsung jawab mau, tidak langsung jawab enggak gitu. Kamu mau nggak ikut aku makan? Tiba-tiba udah dandan aja gitu, udah cantik. Ayo kita berangkat. Okay, so that is the context of syntax, yes. Oh sorry, the context of pragmatics. Itu pragmatics is the study of the speaker meaning. Jadi kita mencoba untuk
interpretasi, untuk memahami apa yang apa yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Kemudian contoh yang lain ya, tadi disampaikan ada please close the window, atau kalau contoh ini jarang banget di Indo ya. Kalau contoh di Indo itu adalah please open the window. Kalau orang ngomong open the window, kira-kira artinya apa? Apa yang dia rasakan? Kalau ada teman kalian bilang please open the window atau please open the door, meaningnya apa dari kalimat permintaan itu? Kalau ada orang minta open the window atau open the door, silakan. Siapa yang mau sharing jawabannya? Halo, siapa yang bantu saya jawab? Kalau ada orang bilang please open the window atau please open the door, apa artinya? What is the meaning? Minta tolong, Pak. Oke, minta tolong, benar. Tapi ada lagi yang lebih pragmatik lagi. Rasa panas di ruangan Benar itu. banget. Iya, dia kepanasan di ruangan itu. Itu meaningnya pragmatik. Kalau dia minta tolong itu benar sekali ya, tapi ada yang lebih dalam lagi meaningnya, yang bisa diinterpretasikan lagi. Oh, ternyata ruangannya panas gitu. Atau ada cara lain di dalam ilmu pragmatik, orang yang apa istilahnya, mau nyuruh orang tapi pakai sindiran. Contoh, ih panas banget anunya, kita di dalam ruangan kelas ada AC-nya gitu ya. Terus ada yang bilang gini, ih ruangannya panas banget nih. Itu secara nggak langsung siapapun yang mendengar harus tersinggung kalau dia paham pragmatik. Kalau nggak tersinggung berarti nggak tahu pragmatik. Kira-kira kalau orang bilang begitu di dalam sebuah ruangan, AC-nya mati, dan dia ngerasa panas, ih ruangannya panas banget ya, gitu. Kira-kira apa meaning-nya? Silakan dibantu saya untuk menjawab. Tolong nyalakan AC gitu, Pak. Nggak kedengaran suaranya? Halo? Ruangan panas ber-AC, kemudian ada yang nyindir kalian. Ih, panas banget nih ruangannya. Kira-kira the intentional meaning dari si pembicara itu minta kalian ngapain? Nyalakan AC, Pak. Iya, segampang itu. Panas. Minta kalian untuk menyalakan AC-nya gitu. Jadi kalau kalian tidak tersinggung, berarti pragmatical ability kalian itu perlu dipertanyakan. Ini biasanya terutama emak-emak ya. Jadi kalau ibu-ibu itu kan suka banget nyindir gitu kan. Lihat kalian pagi-pagi masih tidur gitu. Gitu ya, jadi anak tidur terus. Padahal di cucian masih numpuk sana gitu. Lantai belum disapu. Dia nggak nyuruh kalian, emak-emak ini, si ibu ini nggak nyuruh kalian, nggak yang langsung, misalkan dia ngomong ke Lisa gitu, Lisa, cepet sana bangun, sapu lantai, cuci piring gitu, enggak. Cuman dia ngomong gini aja, tidur terus. Piring belum dicuci, lantai belum disapu gitu ya. Jadi dia cuman dengan kata seperti itu saja, tapi secara pragmatik itu artinya adalah si ibu ini minta tolong agar kalian menyapu lantai dan membersihkan piring, misalkan mencuci piring. Oke. Saya coba screen share lagi tadi elements of pragmatics, karena ini salah satu poin penting ya untuk kalian memahami pragmatics. Bisa lihat semuanya? Halo, bisa lihat semuanya? Bisa, Pak. Oke, jadi elemennya itu ada 4 ya, yang minimal banget. Itu yang pertama adalah the speaker, kemudian konteksnya seperti apa, pembicaranya siapa, konteksnya bagaimana,
niatnya. Nah, kan tadi saya bilang perlu niat untuk memahami pragmatics, begitu, untuk memahami apa yang mau disampaikan oleh pembicara. Kalau di bahasa agamanya itu kan innamal a'malu binniyat katanya. Jadi semua hal itu ada niatnya. Kalau nggak diniatin ya berarti nggak beramal gitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah regularity. Regularity ini adalah similar, basic, and share a lot of linguistic knowledge. Apa maksudnya dari regularity itu? Maksudnya adalah si pembicara dan si mendengar itu dalam tanda kutip punya budaya yang sama dulu, punya pemahaman yang sama dulu, baru bisa baru bisa tersampaikan intentional meaning dari si pembicara. Saya berikan contoh gini untuk konteksnya regularity itu ya. Pernah nggak kalian ketika nonton sebuah film komedi dari luar negeri, tapi menurut kalian nggak lucu? Biasanya kita pernah menemukan beberapa film komedi yang katanya lucu, tapi pas kita nonton biasa aja, atau kadang kok malah gitu sih gitu. Kita nggak dapat sense-nya, kita nggak ngerasa lucunya. Nah, kalau kalian tidak merasa lucu dengan sebuah komedi dari luar negeri atau dari daerah lain, itu artinya kita tidak memiliki regularity. Sebuah komedi itu hanya akan lucu kalau pesertanya, kalau pendengarnya itu memiliki regularity dengan pendengarnya. Kalau pendengarnya atau penikmatnya tidak memiliki regularity yang sama dengan si komedian, itu nggak akan lucu itu konteksnya. Contoh, kalau menurut orang Barat, clown atau badut itu lucu. Menurut kalian lucu nggak sih clown itu? Nggak lucu. Menurut saya aja nggak lucu. Saya ngeliat clown itu apa sih gitu. Cuman orang dandan baju gemuk gitu, pakai rambut warna-warni, tapi nggak lucu sama sekali. Bahkan kadang-kadang nyeremin gitu. Nah, itu yang menjadi yang menjadi perhatian dari pragmatics atau dalam cabang ilmu linguistik ini ya. Yang pertama adalah speakernya, siapa ngomong ke siapa. Kalau speakernya nyambung, itu baru bisa kena gitu. Saya berikan contoh. Ada bahasa yang menarik antara ibu dan anak. Anak masih bayi. Coba kalau anak masih bayi, dia nangis. Kalau kita yang bukan tidak memiliki hubungan darah apapun dengan si bayi ini, ya udah pikiran kita mungkin dia lapar, mungkin dia ngantuk, mungkin dia apa-apa gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Yang penting this baby is crying, that's it. Tapi kalau dia si ibu itu biasanya punya koneksi yang kuat antara speaker and listener. Bayinya nangis tuh si ibu langsung tahu, oh ini anakku lapar, oh ini anakku ngantuk, oh ini anakku capek. Langsung tahu biasanya kalau ibu-ibu. Tapi kalau kalau kita yang jadi tetangganya gitu, oh dengar suara bayi nangis datang gitu, pasti bingung mau ngapain. Ini anak ini apakah dia ngantuk, apakah dia lapar, apakah dia apa, kita nggak tahu. Gitu. Tiba-tiba kita gendong aja gitu. Kok nggak diem-diem gitu. Padahal ternyata dia nggak minta gendong. Ternyata dia lapar misalkan minta susu. Atau kita berikan susu, kalau nggak diam-diam ternyata dia cuma minta gendong misalkan gitu. Nah, itu yang menjadi concern dari pragmatik adalah antara speaker dengan pendengarnya. Kita harus saling memahami dulu siapa. Kemudian konteksnya bagaimana? Tadi diberikan contoh konteks linguistik konteks dan non-linguistik konteks. Konteksnya misalkan kita bisa menentukan jaraknya. Here is the money. Kalau orang ngomong here is the money, itu berarti antara pendengar dan pembicara jaraknya dekat, nggak jauh gitu. Atau misalkan ketika saya bilang itu. Kalau orang ngomong itu, berarti jarak antara si pembicara dengan benda yang dia tunjuk itu dekat atau jauh? Jaraknya jauh, ya kan ya? Gitu. Jadi kita bisa memahami konteksnya, kita bisa memahami situasinya hanya dengan mendengarkan elemennya saja. Kita dengan melihat konteksnya saja begitu. Oke. Nah, baru
intentionnya, makna intensi atau tujuan dari si pembicara atau niat dari si pembicara itu bisa kita pahami dengan codes istilahnya kalau di dalam linguistik. Dengan kode-kode saja kadang kita bisa ngerti meskipun dia tidak secara langsung menyebutkan saya mau ini, saya mau itu dengan dibilangin HP terus, kerjaan rumah nggak dikerjain, ya itu artinya ibu kalian nyuruh kalian kerja gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya tekankan kembali ini adalah disampaikan oleh kelompok 3 tadi, ada minimal 4 poin kenapa kita harus belajar pragmatik. Yang pertama, pragmatik itu adalah skill sosial ya. Jadi kita bisa membangun hubungan baik dengan orang kalau kita paham pragmatik. Kita bisa menggombal itu dengan pragmatik. Saya berikan satu contoh misalkan. Ada ini konteksnya di tempat saya di Taiwan misalkan ya. Jadi saya ketemu misalkan dengan cewek dari negara lain, misalnya dari Amerika. Habis itu kita ngobrol. Habis itu tiba-tiba dia nanya, "Hi, why do you want to study in Taiwan?" I don't know. Actually, I didn't have any intention. Saya nggak punya niat. I don't have any intention to study in Taiwan, but maybe it is my destiny to come here to see you. Ya mungkin saya ke Taiwan sebenarnya nggak punya niat apa-apa, tapi mungkin kayaknya ini adalah takdir kita untuk ketemu bersama di sini gitu ya. Nah dengan kalimat itu sebenarnya kalau kita mempelajari sampai di sinteks saja, sampai di penyusunan kalimat saja, itu doesn't have any meaning ya, nggak ada meaningnya sama sekali. Oh nggak tahu, saya cuma ke Taiwan, kemudian mungkin inilah takdir untuk ketemu kamu gitu. Kalimat ini nggak akan ada meaningnya kalau di sinteks, karena dia hanya grammatical. Tapi ketika kita masuk ke pragmatics, maksudnya adalah gombal gitu. Jadi banyak hal yang bisa membuat kita memahami suatu situasi dari kalimat yang diucapkan oleh orang lain, meskipun tidak terucap ya, tapi kita bisa memahami itu karena dibantu oleh pragmatic skill, dibantu oleh ilmu pragmatik yang kita punya gitu. Kemudian contoh yang lainnya adalah kenapa kita penting untuk memahami ini, untuk menghindari miskomunikasi atau misunderstanding karena perbedaan budaya. Saya berikan contoh perbedaan budaya itu, misalkan gini, teman kalian ulang tahun, terus dibelikan hadiah sepatu. Seneng nggak kira-kira teman kalian ini dibeliin sepatu? Bantu saya jawab. Senang, Pak. Oke, pasti temannya seneng kan ya kalau dibeliin sepatu. Tapi kalau kalian ke Taiwan, punya teman orang Taiwan, dia ulang tahun, kalian belikan sepatu, dia akan marah. Tahu kenapa? Karena sepatu itu dalam bahasa Cina artinya, saya lupa bahasa Cinanya apa, yang jelas kata sepatu itu mirip dengan kata celaka di dalam bahasa Cinanya. Mirip banget dengan bahasa celaka. Jadi kalau misalkan kita membelikan dia sepatu, dia akan merasa kita mendoakan kecelakaan untuk dia. Gitu. Jadi miskomunikasi itu terjadi karena perbedaan budaya. Padahal kalau kita orang Indonesia dibelikan sepatu, ya udah senang-senang aja, wah dapat sepatu baru nih gitu. Tapi mereka nggak suka gitu. Kenapa? Karena ternyata ada perbedaan budaya di situ. Ya, perbedaan budaya inilah yang perlu kita pelajari ketika kita memiliki ketika kita ingin berkomunikasi. Makanya tadi di elements of pragmatics kan ada regularity tadi ya. Jadi ada sharing common knowledge dulu. Kita punya pemahaman yang sama dulu, baru bisa menghindari miskomunikasi atau misunderstanding. Kemudian yang ketiga, pragmatics membantu kita untuk berinteraksi secara cepat
dan pendek dan relevan gitu. Nggak perlu bertele-tele. Do you want to go with me? Yes, I do. Itu nggak perlu lagi. Itu ranahnya semantik. Do you want to go with me? Sorry. Kata sorry saja itu berarti udah dia nggak mau. Atau dibalas, do you want to go with me? I'm busy. Kan berarti dia nggak mau ya. Dan ilmu di pragmatics ini sering banget kita pakai untuk menjawab soal TOEFL. Ini saya sharing tricksnya ya. Sering banget kita pakai untuk menjawab soal TOEFL. Contoh salah satu soal TOEFL begini. Ada pengumuman. Flight 707, you are cleared for landing. Pembicara pertama. Flight 707, you are cleared for landing. Kemudian speaker kedua menjawab, thank you tower. Flight 707 is ready for landing. Kira-kira siapa speaker kedua? Yang ngomong, thank you tower. Flight 707 is ready for landing. Siapa ini yang ngomong? Pilot. Pilot, that's right. Jadi pilihan jawabannya di soal TOEFL itu nanti akan ada A, ATC officer. ATC itu yang di tower itu ya. ATC officer. B, flight attendant. C, passenger. D, pilot. Maka jawabannya adalah pilot. Gitu. Dari mana kita tahu itu pilot? Kita pakai ilmu pragmatik. Jadi kita melihat konteksnya seperti apa, kita melihat siapa speakernya dan siapa yang berbicara. Kenapa kita nggak jawab ATC officer? Kenapa kita nggak jawab ATC officer? Karena kita tahu yang ngomong itu yang kedua gitu. Tapi kalau misalkan ditanya who is the first speaker, maka kita akan menjawab ATC tower, gitu ya. Kemudian tahu dari mana kita bawa dia pilih, kita melihat dari konteksnya, kita melihat dari elemennya. Nah, makanya elemen-elemen dari pragmatics itu sangat penting, yes. Oke. Nah, itu contohnya. Kemudian juga kita yang terakhir, ini yang terakhir ya. Pragmatics guide us to interpret ambiguous utterances. Apa contohnya? Contohnya adalah di non-linguistic konteks tadi yang ke slide ke berapa? Slide 12. Jadi di slide 12 ini ada tulisannya cell, baby, and toddlers. Baby itu bayi, ya, toddlers itu bayi yang baru bisa ngerangkak dan jalan. Kalau kita lihat atau kita buka kamus terjemahnya cell, baby, and toddlers, itu artinya kan jual bayi gitu, jual anak. Kan aneh banget ya, ini toko jual anak gitu. Padahal maksudnya toko itu bukan jual anak, tapi dia jual perlengkapan bayi dan perlengkapan anak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagian-bagian dari elements of pragmatics yang membantu kita untuk memahami konteks, yang membantu kita untuk memahami candaan, yang membantu kita untuk memahami situasi. Kenapa orang bisa tengkar? Itu karena kemampuan pragmatiknya bisa lemah banget. Kenapa orang bisa marah-marahan padahal lagi bercanda? Karena dia nggak nangkep bercandaannya, karena dia tidak sharing regularity istilahnya. Karena regularity-nya nggak sama, akhirnya bisa tengkar, bisa marah-marahan gitu ya. Oke, jadi itu tadi. Jadi kalau kalian ingin membangun hubungan baik dengan orang lain, bangunlah pragmatic skill yang baik. Karena pragmatic skill bisa membantu kita untuk memahami orang lain tanpa dia harus mengucapkan yang sesungguhnya. Cie. Oke, ada pertanyaan? Saya tunggu 30 detik untuk bertanya, silakan. Wah, sepertinya nggak ada yang mau tanya ini ya. Baiklah.